Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Al-Huda dengan nomor NIM 20 30 30 21 0027 dari asal prodi Pendidikan Teknik Mesin. Ya, jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas analisis. Jadi yang saya pilih di sini untuk materinya analisis Therma Transport Reynolds. Nah, jadi langsung saja. Thermo Transport Reynolds adalah suatu yang membahas hubungan antara pendekatan sistem yang biasa digunakan secara umum dalam ilmu ekstrak dengan pendekatan sistem kontrol volume yang sering digunakan dalam bidang mekanika fluida. Inti ini dari Therma adalah untuk menyesuaikan pendekatan dalam ilmu mekanika fluida yang biasanya menggunakan pendekatan kontrol volume menjadi pendekatan sistem agar dapat diterima secara umum oleh ilmu ekstrak lainnya. Therma ini ditemukan oleh seorang ahli dinamika fluida dari Inggris yang bernama Osborne Reynolds. Mengapa ada Therma Transport Reynolds? Karena penemunya Osborne Reynolds, jadi diambil dari nama penemunya. Untuk slide selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya, pendekatan sistem sendiri adalah pendekatan yang lebih memfokuskan terhadap beberapa hal yang telah membentuk suatu mekanisme, sehingga perubahan sifatnya perlu diperhatikan. Dalam mekanika fluida, pendekatan sistem ini sering disebut pendekatan Lagrangian, sedangkan pendekatan kontrol volume adalah pendekatan yang paling sering dilakukan dalam mekanika fluida, di mana pengamat lebih fokus terhadap zat-zat apa saja yang berada dalam volume kontrol saat itu. Nah, volume kontrol sendiri adalah batasan volume dari benda yang sedang kita amati. Untuk selanjutnya, slide keempat. Sifat-sifat zat yang dimaksud di atas dipresentasikan ke dalam bentuk matematis menjadi besaran-besaran adalah suatu variabel yang mempunyai dimensi dan dapat terukur. Dalam Therma Transport Reynolds ini kita misalkan sebuah besaran dengan variabel B. Besaran ini bisa dalam bentuk apa saja: momentum, energi, torsi, massa, dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk besaran B, persatuan massa, kita lambangkan dengan B kecil ini, ada B. Sedangkan secara matematis, Therma Transport Reynolds dapat dinyatakan sebagai berikut di slide kelima. Nah, berikut Therma Transport Reynolds secara matematis. Jadi untuk digambarkan dalam matematis, jadi begini. Untuk lanjut next ke 6. Nah, Therma Transport Reynolds adalah sebuah terma yang menghubungkan ilmu fisika, termodinamika, kimia, khususnya mekanika fluida. Hukum fisika dengan mekanika fluida pada prinsipnya sama, tetapi untuk hal ini kuantitas fluida sedikit berbeda. Hukum kedua Newton mengatakan bahwa laju perubahan momentum linear fluida sama dengan gaya total eksternal yang bekerja pada fluida, dan hukum pertama termodinamika menyatakan bahwa energi dalam dan energi kinetik total cairan meningkat sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan pada fluida dan panas yang ditambahkan ke dalamnya. Semua pernyataan ini hanya
benar dari kita mempertimbangkan kuantitas tetap cairan. Mekanika fluida tidak menganggap cairan yang sama setiap saat, jadi berbeda-beda untuk setiap saat. Sebagai contoh, mekanika fluida mempertimbangkan dalam pipa, salah satunya pipa berbentuk corong. Untuk contohnya kita lihat di slide selanjutnya ke-7. Nah, jadi ini gambaran menjelaskan mekanika fluida tidak menganggap cairan yang sama setiap saat. Jadi ini untuk gambar corong, untuk masuknya dan untuk keluar lebih besar. Untuk penjelasannya lanjut. Nah, daerah pipa yang ditunjukkan pada gambar di atas tetap pada ruang tersebut, maka hal ini disebut kontrol volume. Fluida dalam kontrol volume akan berubah ketika cairan mengalir masuk atau keluar. Pada kasus pipa di atas, cairan memasuki salah satu ujung pipa dan keluar pada ujung yang lain, lebih besar atau luas permukaannya. Hukum fisika tidak secara langsung berlaku untuk pipa karena cairan dalam pipa pada satuan waktu bukanlah cairan yang sama di waktu yang lain. Jadi setiap waktu berbeda-beda. Teorema transport Reynolds mengacu pada sifat ekstensif N dari cairan dalam volume kontrol tertentu. Hal ini dinyatakan dalam turunan total pada rumus umum di bawah ini. Nah, untuk rumus umumnya, jadi untuk rumus umumnya ada di ini yang ada penjelasannya, di mana N adalah sifat intensif terkait dengan N sifat ekstensif, yaitu konsentrasi N per satuan massa. Jadi untuk T adalah waktu, Cp mengacu pada volume kontrol, Cs mengacu pada permukaan kontrol, dan P adalah densitas fluida, dan P adalah volume, dan Pb adalah kecepatan batas volume kontrol atau permukaan kontrol, dan PR adalah kecepatan fluida relatif terhadap permukaan atur. Dan untuk selanjutnya, N adalah vektor normal keluar menunjuk pada permukaan kontrol, dan A adalah daerah tersebut. Persamaan momentum didapat dengan mendistribusikan momentum masuk yang dilambangkan dengan N, di mana N dianggap kecepatan. Persamaan kekekalan massa diperboleh dengan menggantikan massa untuk N. Ini berarti bahwa N adalah sama dengan 1. Nah ya, untuk rumusnya, massa tingkat keluar dari kontrol volume dari hukum kedua Newton, kita memiliki tingkat perubahan terhadap waktu dari momentum. Sekarang sisi kiri dan persamaan adalah sama dengan gaya total. Semua variabel didefinisikan sebagai perumusan umum. M adalah sama dengan massa dari volume kontrol, menerapkan prinsip konservasi massa. Sisi kiri teredukasi menjadi nol. Nah, karena massa dari suatu sistem tidak dapat berubah dalam waktu. Dalam sistem aliran, istilah pertama di sisi kanan persamaan akan sama dengan 0. Nah, yaitu massa kontrol tidak berubah, menyiratkan bahwa laju aliran massa ke volume kontrol adalah sama dengan aliran. Selanjutnya ke-11. Nah, jadi untuk contoh teorema transport Reynolds, garis putus-putus menggambarkan sistem yang kita tinjau. Nah, jadi ini untuk gambar contohnya ada garis putus-putus mobil di dekat ban kita tinjau. Dalam hal ini
Mobil yang bergerak dengan kecepatan mengalami gaya gesek pada roda sehingga mengalami perlambatan. Nah, jadi di bagian roda mengalami pergesekan, jadi mengalami pergesekan bisa menimbulkan panas atau ya pergesekan. Gaya-gaya yang kita tinjau pada mobil ini sebenarnya sudah menggunakan konsep sistem, baik sistem secara perbagian roda ataupun keseluruhan mobil. Terus selanjutnya, apa itu sistem? Sistem adalah suatu yang kita tinjau baik gaya-gaya yang bekerja, perpindahan panas, energi, perubahan bentuk, ataupun dalam taraf massa yang tetap. Dan apa itu volume atur? Volume atur adalah suatu yang kita tinjau seperti aliran fluida pada volume tertentu, namun dalam hal ini massa tidak diperhitungkan atau dengan kata lain tidak berpengaruh. Nah, rumus umum thermal transport Reynolds. Nah, jadi ini untuk rumus umum. Ada penjelasan juga untuk NSCS, sifat ekstensif cairan dalam volume kontrol tertentu, dan N sifat ekstensif cairan dalam volume kontrol tertentu, dan T waktu, CP volume kontrol, CS permukaan kontrol, P definisi fluida, A luas permukaan fluida, dan P volume fluida, PB kecepatan batas volume kontrol, dan PR kecepatan fluida relatif terhadap volume atur. Dan untuk yang terakhir N vektor normal keluar masuk volume kontrol. Nah, jadi sekian mungkin sampai di sini untuk presentasi saya. Sederhana, tapi untuk kurang dan lebihnya bisa di komentari apa yang kurang atau apa. Untuk yang kurang dan lebihnya sekian, terima kasih.